Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6. Kita biasa menyebut dengan Minggu Palem. Minggu sengsara Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Minggu Palem adalah minggu di mana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja. Waktu itu, murid-murid membawa keledai betina, lalu mengalasi keledai itu dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, yang mengikutinya dari depan dan yang dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan berkata, "Siapakah dia? Orang ini." Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Inilah puncak kejayaan dari kehidupan Tuhan Yesus di dunia, karena dia dimuliakan dan disambut seperti raja. Raja seperti apa yang ada dalam pikiran orang-orang Yahudi? Yang ada dalam pikiran mereka, Yesus harus menjadi raja yang mengalahkan Romawi dan mendirikan kerajaan Israel seperti zaman Raja Daud. Namun, Yesus masuk ke Yerusalem bukan ingin menjadi raja, bukan menjadi raja Israel dengan mengalahkan Romawi, tetapi karena taat kepada Bapa untuk menjalani penderitaan guna menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan saudara dan saya. Yesus menggenapi janji kedatangan Mesias, juru selamat manusia, sejak kelahirannya sampai hari ini bagi saudara, bagi saya. Selamat memasuki Minggu Palem, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari semua jemaat kita berdiri, kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 3. Ajaib namanya. Raja Maha Besar.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Ayat pembuka diambil dari Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Berbunyi demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Di dalam pembacaan ini kita diajak untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias, dan barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Ketika iman kita mulai goyah, pandanglah Yesus Sang Penebus dosa, sehingga kita tetap teguh di dalamnya. Mari kita pujikan dengan bernyanyi dari NKB 188, bait pertama dan kedua.
Sesampai di puncak bukit Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa dan membaginya menjadi 4 bagian. Saat itu, jubah Raja Semesta berlumuran darah, dianggap hina, seraya berkata kepada kita, "Aku meninggalkan kemuliaanku bagimu." Saudara, jangan gagal paham. Sang anak domba Allah yang kala itu masuk Yerusalem dengan keledai, dengan hamparan jubah dan kain yang ditanggalkan oleh pemiliknya, bukan menandakan datangnya Raja dunia. Tetapi dialah Raja sorga yang menanggalkan segalanya hanya untuk saudara. Namun, relakah saudara menanggalkan apa yang saudara miliki demi Kristus? Relakah saudara menanggalkan keegoisan untuk berjumpa dengan Dia? Maukah saudara? Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa. Bapa di surga, ketika kami melihat tayangan tadi, kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang begitu besar. Kau korbankan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang harus menderita, disiksa, didera, bahkan ditelanjangi. Semua itu Kau lakukan karena untuk menebus dosa manusia. Sesungguhnya kami tidak pantas, kami yang harusnya dihukum karena dosa dan kesalahan kami. Namun semua itu sudah lunas ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Bapa, kami sungguh menyesal karena kami sering lalai dan menganggap remeh akan pengorbanan-Mu, sehingga kami sering melakukan pelanggaran dosa. Ampuni kami Tuhan, tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami dimampukan selalu untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap ternikahkan, oh syukurku diangkatnya. Duri menusuk dahinya, nyeri terpaku tangannya, semua karena kasih-Nya Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap ternikahkan, oh syukurku diangkatnya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kau tetap Tuhanku Yesus, NKB 194, bait yang pertama dan kedua. Rajaku selamanya, kau tetap junjunganku, kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Akan damai, kau puaskan sepenuh. Aku yang menua hati, kau beri iman yang teguh. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa pelayanan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau berikan kepada kami semua, dan kami juga bersyukur kalau kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, bukan saja senang dan ingin mendengarkan firman-Mu, tetapi melalui Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan kami semua dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan mulai pembacaan firman-Mu, penguraian firman-Mu, dan secara pribadi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Engkau kuasai semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan firman yang hidup kepada kami semua berdoa. Amin. Kita akan menggumuli tema bersama-sama kita pada pagi hari ini adalah tidak gagal paham, tidak gagal paham. Terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 19 saja. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 19 saya akan membacakannya. Begini bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri
bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara-saudara yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang melakukannya setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara, tema kita hari ini tidak gagal paham. Saya hampir yakin saudara di dalam kehidupan kita ini, kita bisa saja menjadi orang yang gagal paham. Gagal paham dengan istri kita, suami kita, atau bahkan dengan anak-anak kita, atau mungkin juga dengan teman-teman kita. Ada sekelompok orang janjian untuk pergi ke Tretes bersama-sama. Waktu itu adalah bapak-bapak semua, begitu ya. Lalu mereka berjanji untuk menginap 1 hari di Tretes. Setelah sepakat pada hari yang ditentukan itu, tiba-tiba sebelumnya salah seorang istri dari mereka memberikan kabar, "Maaf, suami saya tidak bisa pergi bersama-sama. Kami semua minta maaf. Ini kami ada di Adijasa." Saudara, orang yang ditelepon itu apa pemikirannya, saudara? Suaminya tidak bisa pergi bersama-sama dengan rombongan yang sudah dijanjikan itu. Dan kami semua ada di Adijasa. Langsung penerima telepon itu berpikir bahwa temannya itu meninggal. Karena di Adijasa. Kalau di Adijasa kita tidak pergi ke orang mati, ngapain begitu ya? Kecuali kalau Anda jualan di sana, lain lagi begitu ya. Dan rupanya itu salah mengerti, saudara. Ternyata suami istri itu pergi ke sana dan berangkat duluan. Sebelum berangkat duluan, dia mampir dulu ke Adijasa karena ada temannya yang meninggal. Tetapi itu bisa gagal paham. Lalu saudara, sama seperti ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ada begitu banyak orang yang saat itu tahu bahwa Yesus akan masuk ke Yerusalem dan mereka semua menyambutnya dengan sangat luar biasa sekali. Bahkan saudara, dari antara mereka itu ada yang berani berteriak-teriak. Kalau saudara baca di Injil yang lain itu, sampai orang-orang banyak itu ngomong sama Yesus, "Tolong dong hentikan ini omongannya kok kayak begini." Sampai Yesus ngomong kalau mereka diam, batu-batu pun juga bisa ngomong begitu saudara ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Apa yang mereka katakan? Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Dan mereka teriak-teriak, Hosana, Hosana, Hosana. Dan saudara bisa bayangkan kalau semua orang teriak-teriak, biasanya semua ikut teriak-teriak. Dan yang paling luar biasa sekali di dalam ayat yang ke-17 itu dikatakan, di antara mereka ada beberapa orang yang menyampaikan kesaksian bahwa Yesuslah yang membangkitkan Lazarus. Saudara, peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus itu menggemparkan, dan ini terjadi juga diceritakan kepada orang-orang yang menyaksikannya. Menyaksikan pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Dan saya membayangkan keadaannya itu bisa menjadi keadaan yang sangat luar biasa ramainya, saudara ya. Dan saya bisa mengerti kenapa kok sampai seluruh kota itu rasanya gempar dengan kedatangan Yesus. Kalau saudara perhatikan betapa ramainya pada waktu itu, saudara lihat juga di dalam ayat 19 bagian B. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Terus saya membayangkan ada banyak orang yang berkumpul dan sedang memuji-muji Yesus. Sedang menyatakan bahwa Yesus itu luar biasa sekali.
Lalu saudara, kenapa mereka tidak memahami tentang keadaan dan kondisi Yesus? Ada beberapa hal yang sedang terjadi di dalam diri mereka. Yang pertama, saudara, saya mencatat, mengapa bangsa Israel itu gagal paham tentang Yesus? Jelas, karena ada harapan-harapan pribadi yang mereka ingin sandarkan kepada Kristus. Entah itu kaitannya dengan politik, entah itu kaitannya dengan ekonomi, entah itu kaitannya dengan kehidupan. Mereka mau sandarkan kepada Yesus. Bahkan terlebih lagi, saudara, mereka berharap bahwa Yesus itu menjadi pemimpin yang revolusioner. Pemimpin yang radikal melawan penjajah. Pada waktu itu mereka ditawan oleh Romawi. Dan bukankah dengan banyaknya orang ini saatnya yang tepat untuk menyatakan bahwa Yesus itu tokoh yang diharapkan oleh bangsa Israel. Ada harapan-harapan pribadi yang mereka ingin berikan kepada Yesus. Teristimewa, Yesus diharapkan menjadi pemimpin bangsa Israel yang melawan penjajah. Yang kedua, saudara, kenapa bangsa Israel gagal mengetahui tentang Mesias? Karena mereka salah paham, salah memahami kebenaran firman-Nya dan ajarannya. Jelas, saudara, di bagian ayat yang ke-15, itu terambil dari Sakaria pasalnya yang ke-9 ayat 9 yang menyatakan, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Kalau mereka betul-betul mau memahami bahwa pemimpin yang akan memimpin mereka naik keledai, bukan naik kuda, seharusnya mereka semakin paham. Oh, bukan dengan kekuatan, bukan dengan perang, tetapi dengan kedamaian, tetapi dengan memunculkan keadilan, kebenaran. Itulah yang mau dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka gagal untuk memahaminya itu. Karena akhirnya kebenaran-kebenaran firman itu hanya diajarkan kalau sesuai dengan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat mereka itu gagal paham tentang Yesus? Saudara perhatikan ayatnya yang ke-19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Saudara, mengapa orang Israel gagal paham? Itu karena mereka hanya melihat tentang kekuasaan. Mereka beranggapan bahwa Yesus ini saat ini sedang berkuasa. Kita ini kalah, pengikutnya banyaknya luar biasa. Sampai dikatakan seluruh dunia, orang banyak datang kepada Yesus. Kita ini orang-orang Farisi kalah, kita ini orang-orang Farisi yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun mempertahankan semua adat-adat yang ada. Tapi kita kalah dengan Yesus. Kenapa, saudara? Karena mereka hanya berpikiran soal kekuasaan, soal wibawa mana antara Yesus dengan Farisi dan sebagainya. Mereka hanya memikirkan itu. Padahal yang Yesus lakukan bukan hanya itu, saudara. Oleh sebab itu pertanyaan kita yang paling mendasar bagi kehidupan kita masing-masing, bagaimanakah supaya kita tidak gagal paham terhadap Mesias atau terhadap Kristus? Yang pertama seperti yang tadi saya katakan, ketika kita menjadi pengikut Kristus, mari kita meletakkan harapan-harapan pribadi kita, dan kita sadar perintah Kristus untuk kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kenapa, saudara, ini sangat penting sekali, saudara? Karena ada begitu banyak kekacauan terjadi di dalam gereja, dan bahkan di dalam kehidupan orang Kristen ketika kepentingan pribadi itu masuk. Betul mereka orang percaya, betul mereka itu hamba-hamba Tuhan, betul mereka orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi ketika kepentingan pribadinya mulai masuk,
Dan ketika kepentingan pribadinya itu semakin lama semakin besar, maka itu akan menghancurkan orang itu sendiri dan menghancurkan kelompoknya. Saudara, menjadi pengikut Kristus bukan mau kepentingan kita yang ingin kita tonjolkan. Bukan kepentingan kita yang kita ingin angkat tinggi-tinggi. Mengikut Yesus berarti kita sadar kita meneladani Kristus. Saudara, banyak orang Kristen yang bisa kecewa kepada Kristus. Ketika kepentingannya tidak bisa diterima oleh Tuhan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ketika dia sakit, dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan dia, tetapi Tuhan tidak menyembuhkan dia. Ketika dia berdoa kepada Tuhan di dalam keadaan dan kondisi ekonominya pas-pasan, dia terus berdoa kepada Tuhan supaya dia kaya raya, ternyata dia tidak kaya raya. Dan dia kecewa dengan Kristus, dia tinggalkan Kristus. Ketika pribadi, kepentingan pribadi, keakuan itu muncul, saudara. Ingat, kita bisa saja menjadi orang-orang yang gagal paham. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kita mau diingatkan juga seperti orang-orang Israel yang salah paham, maka janganlah kita sampai salah memakai kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Loh, apa mungkin orang bisa menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan? Bisa, saudara. Apa mungkin orang-orang menyalahartikan kebenaran firman Tuhan untuk dirinya sendiri? Saya katakan banyak. Ketika motivasi kita hanya membuat firman Tuhan menjadi keuntungan-keuntungan pribadi kita, atau golongan kita, atau mungkin wibawa kita, atau ajaran-ajaran kita, bukan kepada Tuhan, maka itu berarti kebenaran-kebenaran firman Tuhan telah disalahgunakan, dan kebenaran firman Tuhan akhirnya dihancurkan. Apakah firman Tuhannya akan hancur? Tidak. Firman Tuhan tetap kekal. Orangnya sendiri yang akan rugi dan orangnya sendiri yang akan ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu saudara, bagian ini penting karena ada banyak orang yang bisa menyalahgunakan bagian ini. Apalagi saudara kalau pendetanya itu sudah ngomong ditambahi dengan embel-embel atau kata-kata Roh Kudus berbicara kepada saya. Itu semua seakan-akan jemaatnya itu terhipnotis, tidak bisa apa-apa. Yang paling celaka kalau dia berkata, Roh Kudus memimpin saya dan menyuruh saya menikah lagi. Repot, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau sudah ngomong Roh Kudus memimpin saya, siapa yang berani melawan, saudara? Saya hampir yakin kalau di gereja GKI itu tidak akan pernah terjadi, saudara. GKI tidak pernah membuat seseorang atau jemaatnya itu diminabobokan. GKI terus mau mengajarkan supaya jemaat juga berani membaca firman Tuhan, berani menyelidiki firman Tuhan, supaya ajaran-ajaran gereja, supaya ajaran-ajaran yang kita berikan kepada jemaat itu betul-betul bisa dipahami dengan baik, bukan disalahgunakan. Dan yang ketiga, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam bacaan kita tadi, di dalam ayatnya yang ke-19. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut Dia. Saudara, bagaimana kalau kita tidak menjadi orang yang tidak gagal paham? Itu berarti saudara dan saya harus sadar yang kita kejar itu bukan orientasi kepada jabatan kita. Saya bersyukur saudara kalau saudara melayani di gereja GKI dan jadi penatua. Yang saya ketahui sementara ini saudara, dari 40 lebih dari gereja GKI. Orang jadi penatua itu tidak rebutan saudara kalau di GKI. Di GKI itu kalau mau jadi penatua siapa yang mau, siapa? Silakan maju.
Saya tidak tahu itu kerendahan hati atau memang tidak mau melayani, saya tidak tahu. Nanti ditanya masing-masing begitu ya. Tetapi yang saya banggakan adalah tidak adanya perebutan kekuasaan antara penatua dengan penatua. Oh, itu luar biasa. Tidak ada sesuatu keinginan kekuasaan gerejawi yang ingin ditonjolkan. Saya juga bersyukur ya hampir-hampir jarang lah mendengar pendeta-pendeta yang pendetanya lebih dari satu itu gegeran begitu ya, jarang. Kenapa saudara? Sekali lagi orientasi kita bukan kepada orientasi jabatan. Atau orientasi kita kepada jumlah orang. Seakan-akan kalau gerejanya yang besar itu lebih baik, gerejanya yang besar itu lebih mulia, jemaatnya yang banyak itu seakan-akan lebih sukses atau lebih berhasil. Bukan, kita bukan berorientasi untuk itu, saudara. Tetapi kita mesti menyadari bersama-sama. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kita sadar bagaimana supaya hidup kita itu jangan sampai menjadi orang yang gagal paham kepada Kristus. Seharusnya kita tidak gagal paham dengan Kristus yang telah mati bagi kita semua. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang sudah percaya, yang sudah baik, yang sudah melayani Tuhan, tetapi karena kehendak-kehendak pribadi, karena motivasi-motivasi yang terus ada di dalam kehidupan kita hanya kepentingan-kepentingan kita pribadi saja, lalu kita justru menjadi hancur. Dan saya ingin katakan kepada saudara, apakah orang Kristen yang melayani langsung bisa punya motivasi yang baik? Mungkin saya katakan tidak. Tidak semuanya orang bisa memiliki motivasi yang baik dan benar waktu dia pertama kali melayani Tuhan. Tetapi saya katakan bahwa proses di dalam kita hidup bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dan kita mempercayai Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, itu seharusnya semakin lama semakin membentuk kita. Semakin lama semakin membuat kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hati nuraninya semakin murni. Dan itulah yang harus kita capai. Sehingga kalau ada orang yang gagal, kalau ada orang yang tidak memahami atau kurang memahami, biarlah kasih Kristus itu mengangkat mereka, menarik kembali untuk melayani Tuhan, bukan untuk kita hakimi. Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang tidak gagal paham tentang Kristus. Kristus tidak pernah hanya diukur jabatan gerejawi kita, pendeta, penatua, aktivis. Kristus tidak pernah diukur seberapa saudara hebat pengaruhnya di dalam gereja atau dunia lain. Kristus tidak pernah diukur seberapa hebat saudara itu bisa memahami Alkitab dengan cara yang tepat. Kristus itu bukan sesuatu yang kita katakan hanya oknum yang kita perlu minta-minta saja, bukan. Tetapi Kristus itu harus menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kristus itu harus betul-betul menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Dan Kristus itu harus benar-benar memerintah hidup kita. Sampai kepada saudara yakini bahwa saudara hidup diperintah oleh Kristus. Saya hampir yakin saudara pasti akan menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi orang-orang Kristen yang sadar betul bahwa hidup ini harus saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya selalu hampir yakin ketika kita mengutamakan Kristus, yang lain-lain itu ada di nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Tetapi ketika kita mulai mengangkat keakuan kita, saya khawatir Tuhan bukan saja nomor 2, bisa nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Maka menjadi pertanyaan yang besar bagi kita pada pagi hari ini, ketika kita tidak gagal paham kepada Kristus, bagaimana saudara dan saya menempatkan Kristus itu yang paling penting. Ketika Kristus engkau tempatkan di dalam hatimu, dan ketika Kristus engkau tempatkan menjadi Raja di dalam kehidupanmu, ketika Kristus itu memerintah hidupmu,
Apa yang engkau katakan, apa yang engkau pikirkan, dan engkau lakukan, engkau kerjakan, itu semua akan memuliakan nama Kristus. Dan biarlah sungguh saudara, yakinlah bahwa saudara semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Yakinlah melalui engkau, nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Yakinlah tidak ada urusan besar atau kecil pelayanan itu. Tapi melayani Tuhan, apapun yang saudara lakukan, biarlah Tuhan yang memberikan penilaian, bukan manusia. Dan kita akan semakin giat untuk melayani Tuhan sebelum kita berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Amin. Saat teduh. Gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Allah menawarkan kasih-Nya kepada saudara, Yesus, Juru Selamat dunia. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first light to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell or stream of man can ever pull me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell or stream of man can ever pull me from His hand till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Censura Morum. Persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 2 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan akan dilaksanakan di gedung gereja dengan mengikut sertakan juga umat yang ada di rumah masing-masing. Yang belum dapat hadir karena protokol kesehatan untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih kuasa dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala? Pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perayaan kudus mendatang. Kita memasuki doa syafaat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh memberikan firman kepada kami untuk mengingatkan supaya kami tidak gagal paham terhadap Kristus. Kristus yang telah rela menjadi manusia, bahkan menjadi manusia
yang mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Kristus yang mau menderita itu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus berpusat kepada Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan keegoan kami, keakuan kami menguasai kami dan akhirnya kami jatuh di dalam dosa karena kami sedang mengembangkan keegoan kami. Jangan biarkan Tuhan kami belajar firman-Mu tetapi kami memiliki motivasi yang tidak benar di hadapan-Mu. Dan jangan biarkan kami ini diliputi oleh jabatan-jabatan yang ada di dalam dunia ini. Kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Mari Tuhan Engkau yang boleh menolong kami. Menolong untuk kami menjadi orang-orang yang tetap berfokus kepada Kristus, menjadikan Engkau Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus akan membimbing kami untuk kami benar-benar menjadi orang-orang Kristen, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang utuh. Terima kasih Tuhan. Kami terus ingin berdoa untuk jemaat-Mu teristimewa, jemaat GKI Wiyung, dimanapun mereka berada yang saat ini boleh bersama-sama beribadah di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjamah mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan demi pekerjaan. Kami terus berdoa untuk keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak mereka yang saat ini sedang sibuk belajar online. Engkau sertai, Engkau berkati mereka Tuhan. Dan kami terus ingin berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami yang terus berusaha untuk menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kami berdoa terus untuk pendistribusian vaksinasi COVID-19 ini, supaya kami benar-benar dan banyak orang yang terselamatkan dan kami akan kembali bekerja normal. Kami percayakan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin berdoa untuk setiap orang yang melayani di GKI Wiyung, untuk penatua, untuk hamba Tuhan yang ada di tempat ini, untuk setiap aktivis yang melayani tempat ini, sertai dan berkati mereka. Mampukan mereka terus melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Lisan 28 Maret 2021. Paskah Komisi Anak diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Waktu pukul 10 pagi dengan tema Kereta Api Surgawi. Anak-anak dapat mengikuti melalui link Zoom yang tertera dalam layar. Malam Getsemani akan diadakan pada hari Kamis pada tanggal 1 April 2021. Waktu pukul 18.30. Pembicara Bapak Dani Nobret dengan tema Devotion to the Five Wounds of Christ. Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan secara live streaming dalam kebaktian Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 2 April 2021 pada pukul 8 pagi. Pengkhotbah Pendeta Andri Purnawan dengan tema Penebusan Golgota. Bagi jemaat Sidi dan simpatisan Sidi yang ingin mengikuti perjamuan kudus, anggur dan hosti dapat diambil di gereja mulai sampai tanggal 1 April 2021 pada jam kerja, dan bagi jemaat yang tidak dapat mengambil dapat menghubungi kantor gereja. Doa pagi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 pukul 5 pagi dengan dipimpin oleh Ibu Nurani Winarto. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 4 April
2021 pada pukul 8 pagi. Pengkhotbah Pendeta Sandi Nugroho dengan tema Karyanya Mengubahku. Ibadah live streaming dan ibadah onsite akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 dan pada hari Minggu 4 April 2021. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk hadir beribadah di gereja dalam jumlah terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib mendaftar terlebih dahulu melalui nomor telepon di bawah ini. Untuk menjadi perhatian, yang pertama, kuota kehadiran jemaat dibatasi sebanyak 40 orang. Pendaftaran ditutup jika kuota telah penuh. Sedang dalam kondisi tubuh yang sehat. Jika ada dalam keluarga atau lingkungan kerja menunjukkan gejala COVID-19, dihimbau untuk beribadah secara daring atau online di rumah masing-masing. Wajib hadir dengan menggunakan masker dan face shield. Jemaat yang telah mendaftar tetapi kuota telah mencukupi atau penuh akan dimasukkan dalam prioritas kehadiran di ibadah live streaming berikutnya. Jemaat yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun dihimbau untuk mengikuti ibadah live streaming secara daring atau online dari rumah masing-masing. Atestasi masuk. Majelis Jemaat menerima atestasi masuk tanggal 15 Maret 2021 atas diri Ibu Sri Wahyuni, asal Gereja GKI Blora. Majelis dan segenap jemaat GKI Wiyung Royal Residen menyampaikan selamat datang dan beribadah dalam persekutuan dan pelayanan bersama. Gerakan kasih, kebutuhan dan laporan program kegiatan kasih dapat dilihat pada warta jemaat. Jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Uri. Jemaat dapat konsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Demikianlah warta lisan. Kini tiba saatnya kita masuk di dalam persembahan. Pada hari ini akan dikumpulkan persembahan Paskah untuk mendukung rangkaian kegiatan dalam masa Prapaskah dan sampai dengan Paskah. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pada pukul 9 pagi hingga pukul 18. Atau transfer ke BCA 258 672 8889 atas nama GKI Wiyung. Nats persembahan diambil dari Ibrani 13 ayat 15-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan, sudahkah yang terbaik kuberikan. Harapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Perhatikan kasih sesama
Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur jika kami masih boleh diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan ini. Semuanya ini Tuhan karena berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami setiap hari. Berikanlah hati yang bijaksana untuk penatua dan badan pelayanan untuk mengelola keuangan ini, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah kami pun bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, maka patutlah kita untuk melayani Tuhan dengan segenap talenta yang kita miliki. Kita sudah ditebus olehnya. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung wajah-Mu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, memampukan saudara semua untuk senantiasa menjadikan Kristus Raja di dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi